Baiklah, telah kita ketahui bahwasanya ajaran akhlak tasawuf dan juga aliran akhlak tasawuf ini sangatlah penting pada masa modern ini, apalagi pada perkembangan globalisasi yang berkembang pesat pada masa sekarang ini. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana sih makna dan juga arti penting dari akhlak tasawuf ini akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu saudari Septrianisa. Ini saya akan menjelaskan makna dari akhlak tasawuf. Menurut Muhammad Ali Al-Qasab, akhlak tasawuf adalah akhlak yang mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia. Jadi, menurut istilah, akhlak tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada bingkai global, urgensi tasawuf yang disajikan di kalangan intelektual muda seperti mahasiswa adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal eksistensi dirinya, sehingga ia sampai pada eksistensi itu. Baiklah, telah kita mendengar penjelasan akhlak tasawuf dari saudari kita, yaitu saudari Septrianisa, bahwasanya akhlak tasawuf ini sangat penting bukan pada perkembangan masyarakat modern ini. Pastinya di dalam pengertian akhlak tasawuf tersebut terdapat tujuan yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Kita seharusnya lebih mendengar apa sih tujuan dari akhlak tasawuf tersebut yang akan dijelaskan oleh saudari kita. Yang pertama yaitu saudari Cinta Diana, yang kedua saudari Putri Widya, yang ketiga itu saudari Anissa Fitri, dan terakhir saudari Nabila Anggraini. Baiklah, beberapa dari tujuan akhlak tasawuf tersebut, yang salah satunya itu adalah pembinaan aspek moral pada kehidupan manusia. Adapun tujuan yang kedua yaitu untuk ma'rifat Allah melalui penyikapan langsung ataupun dengan metode al-rash al-hijab. Tujuan yang ketiga yaitu membahas sistem bagaimana pendekatan diri kepada Allah secara mistis dan filosofis. Tapi tujuan yang keempat yaitu untuk menghindari pemisahan antara akhlak dengan ibadahnya atau memakai istilah pemisahan antara agama dengan dunianya. Setelah kita mendengar kembali bagaimana tujuan dari akhlak tasawuf tersebut bagi kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita pastinya ingin lebih mengetahui lagi, lebih mendalam bagaimana aliran akhlak tasawuf pada zaman modern ini. Bagaimana sih aliran tersebut? Kalian ingin mengetahui lebih dalam lagi kan mengenai aliran tasawuf pada perkembangan kebudayaan saat ini. Yuk kita belajar bersama Bapak Arafat MAG untuk mengasah kemampuan kita mengenal lebih dalam lagi mengenai aliran tasawuf pada perkembangan kebudayaan saat ini. Yuk. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara mengenai tentang aliran akhlak tasawuf pada zaman modern ini untuk memenuhi tugas, yaitu pelajaran mata kuliah akhlak tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Bambang Irawan MPD dan juga narasumber yaitu Bapak Januar Arafat MAG, dan juga pewawancara yaitu saudari kita, saudari Cinta Diana. Kepada saudari Cinta Diana saya persilakan. Bapak, di sini saya izin bertanya mengenai beberapa hal yang menyangkut akhlak tasawuf. Yang pertama, menurut pendapat Bapak, aliran tasawuf di era modern ini apakah masih berjalan dengan baik di dalam kehidupan masyarakat saat ini? Iya, baik. Menurut saya kalau ingin menjawab pertanyaan ini ataupun membahas pertanyaan ini, kita harus sama-sama mengetahui dulu ataupun antara kita semua bahwa tasawuf itu adalah suatu cabang ilmu untuk membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak duniawi. Jadi memang betul-betul ketika kita sudah mempelajari tasawuf dan kita sudah mempunyai prinsip tasawuf dalam diri kita memang sudah fokus memikirkan semuanya tujuannya adalah akhirat, ataupun semua perbuatan itu kita pandang dengan nilai ibadah, dan ibadah itu tentunya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya pada zaman masyarakat modern sekarang
tentunya kalau menurut pandangan saya yang masih berjalan atau yang memang sangat terasa dan kental aliran tasawufnya itu adalah mungkin masyarakat di pedesaan, ya, karena memang di masyarakat pedesaan itu sifat gotong royongnya masih sangat kental, dan juga sifat tasamuh ataupun memaklumi satu sama lain juga sangat kental, dan juga memang nilai ibadah-ibadahnya juga sangat kental. Nah itu jadi kalau menurut saya zaman masyarakat era modern sekarang, kalau yang di daerah ataupun yang masyarakat yang notabene mereka tinggal di desa atau di daerah, itu memang cukup berjalan dengan baik ataupun kental. Akan tetapi kalau masyarakat yang sudah masuk ke daerah perkotaan itu tidak menutup kemungkinan juga ada yang berjalan. Tetapi kalau sepengetahuan saya dan sepemandangan saya, setelah banyak yang saya temui, memang mereka itu sudah terbawa ke arus era modern zaman sekarang, ataupun bisa kita katakan westernisasi, atau memang mereka itu sudah ke barat-baratan. Ya, contoh bisa kita lihat kalau dalam masyarakat kota modern sekarang itu kan, kalau tasawuf kan kita mengajarkan untuk hidup sederhana, ya, hidup sederhana, terus juga hidup apa adanya. Nah kalau misalkan di masyarakat era modern sekarang, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan, itu memang kalau ada pernikahan, itu mereka prinsipnya ataupun mindsetnya itu harus diadakan di gedung serba mewah, harus mengundang tamu spesial itu kan sudah menyalahi aturan tasawuf. Tapi kan kalau kita kembali ke prinsip pernikahan, itu kan yang penting ada kedua mempelai, ada akadnya, ada mas kawin dan lain sebagainya, itu sudah sah. Tidak perlu bermewah-mewah, tidak perlu yang wah, megah dan lain sebagainya. Nah itu kalau menurut saya tergantung apakah kita di sini membahas masyarakat yang ada di pedesaan atau di perkotaan, seperti itu. Jadi terbagi menjadi dua kalau menurut saya. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Mengenai pertanyaan yang selanjutnya, di sini saya pernah mendengar Pak, bahwasannya tasawuf pada zaman ini seringkali menjadikan batas suci antara Islam dan agama-agama lainnya. Nah menjadi kaku gitu. Jadi bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya kalau bagi saya. Jadi tasawuf itu harusnya, kalau kita memang betul-betul memegang prinsip tasawuf itu kan salah satu cabang ilmu yang membersihkan diri kita, membersihkan hati dan jiwa kita dari sifat-sifat duniawi. Nah, kalau memang kita berniat dan memang tulus beribadah, ya kan, kita sudah bersih di diri kita dan kita niat pikirannya itu, mindsetnya itu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan memahami agama lebih dalam ya. Nah, kalau kita memahami agama Islam ini secara universal ya, maka di situ kita akan mengenal istilah moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini adalah salah satu ikonik kita ya, terutama di UIN dan Kota Palembang ini. Yang artinya moderasi beragama itu adalah kita bisa hidup berdampingan, kita bisa menjalankan agama kita berdampingan dengan agama yang lain. Dan itu merupakan salah satu cerminan ataupun wajah Nusantara kita ya, yaitu negara kita Indonesia yang tercinta ini. Yang mana letaknya di dalamnya, terutama ya yang bisa kita pahami dari dulu sampai sekarang, tentunya agama yang ada dalam negara Indonesia itu bukan cuma agama Islam saja, tetapi banyak agama yang lain seperti agama Kristen, agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya yang memang sudah dianggap resmi di Indonesia, kecuali agama-agama yang memang tidak diresmikan oleh Departemen Agama, oleh pemerintah, yang tidak diizinkan bentuknya organisasi dan lain sebagainya, itu mungkin tidak boleh. Nah, tetapi kalau memang agama-agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, tentunya kalau kita memang betul-betul paham terhadap prinsip tasawuf itu, kita tidak akan menjadikan tasawuf itu sebagai senjata ataupun sebagai bahan untuk kita membuat kaku antara hubungan kita selaku agama Islam ataupun orang Muslim dengan agama-agama yang lain. Karena tentunya kalau kita paham dengan tasawuf itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu tidak melarang kita untuk hidup berdampingan, bergaul dengan orang-orang yang nonis ataupun non-Islam. Nah, tapi dalam tahap-tahap koridor tertentu. Kalau dalam contoh ya, dalam hubungan perdagangan itu boleh, nggak masalah. Contoh kalau kehidupan pergaulan sehari-hari itu nggak masalah. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah kalau sudah menyentuh ranah tauhid ataupun ranah akidah. Nah, itu tidak diperbolehkan karena akan mengarah ke syirik. Terima kasih atas jawabannya Bapak, sangat jelas ya, dan sudah sangat. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan dari pertanyaan tadi, mungkin saya ingin sedikit menambahkan pertanyaan ya. Atau dari tadi saya ingin bertanya bagaimana jika aliran tasawuf ini masih berkembang, tetapi masyarakat awam ini
menganggapnya bahwa ajaran tasawuf ini musnah, bahkan dianggap sudah tidak ada ajaran tasawuf ini di kalangan masyarakat awam. Bagaimana? Iya, pandangan saya. Kalau menurut pandangan saya ya, tasawuf itu merupakan ilmu yang sangat penting kalau menurut saya. Karena kalau bagi pandangan saya, seorang muslim dan ilmu tasawuf itu bagaikan sendok dan garpu yang memang dia itu satu pasang. Kalau kita seorang muslim ya, tentunya kita walaupun dia belajarnya ataupun kewajiban dalam mempelajari tasawuf itu tidak ada kewajiban misalkan harus wajib dia belajar tasawuf, tapi setidaknya kita mengenal. Karena tasawuf itu adalah tadi yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dia merupakan salah satu cabang ilmu seperti contoh fikih ya, fikih, terus itu juga usul fikih dan lain sebagainya. Nah, salah satu cabang ilmunya itu adalah tasawuf. Nah, tasawuf ini adalah mengajarkan kita bagaimana kita itu menjernihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat duniawi, tamak, sombong, dan lain sebagainya. Itu kan semuanya sifat duniawi ya. Nah, kalau kita memang betul-betul paham akan tasawuf itu, kita akan membuang dan membersihkan diri kita dari sifat tamak, sombong, serakah, dan lain sebagainya itu. Nah, tentunya itu memang suatu pencerminan ataupun suatu gambaran dari seorang muslim. Ya kan, nggak selayaknya kalau seorang muslim itu kan bersifat sombong, nggak selayaknya kalau seorang muslim itu kan bersifat serakah. Makanya banyak sekarang ya, mohon maaf kalau kita boleh kritik, banyak pemerintah kita yang agamanya muslim, pemerintah kita yang memang mereka mengaku mukmin ataupun orang beriman, tetapi karena mereka greedy ya, karena mereka serakah ya, tentunya serakah tidak diajarkan dalam ilmu tasawuf kan. Mereka banyak yang mengkorupsi, bahkan ya banyak ya kasus-kasus yang kita temui, dana haji dikorupsi, dana Al-Quran juga dikorupsi, dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita memang, dan mereka ataupun kita memang betul-betul memahami prinsip tasawuf ini, terutama untuk masyarakat ya, ini merupakan ilmu yang sangat penting. Tentunya ini merupakan urgensi ataupun poin penting kita dalam beragama. Jadi kalau menurut saya, masyarakat zaman sekarang di era modernisasi ini perlu kita kenalkan dengan tasawuf. Nah, kitalah tentunya sebagai ujung tombak ya, sebagai mahasiswa UIN Unpad Palembang yang memang harus setidaknya mengenalkan kepada mereka apa sih itu tasawuf, bagaimana prinsip-prinsip tasawuf, apakah tasawuf itu penting atau tidak, urgensi tasawuf itu dalam hidup kita itu bagaimana. Iya, sama-sama. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan lagi, saya persilakan. Melanjutkan pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari sini ada pertanyaan yang sedikit mungkin menarik ya. Mengapa pengalaman tasawuf di dunia modern ini sangat penting peradaban umat manusia? Ya, itu pertanyaan ya. Jadi mengapa tasawuf itu sangat penting bagi peradaban umat manusia? Ya, sebenarnya tema yang kita bahas dari tadi itu adalah tentang tasawuf itu, dan sebenarnya mirip-mirip ya temanya. Nah, jadi kalau menurut saya, kenapa kok sangat penting? Yaitu tadi, yang pertama hikmahnya adalah kalau kita memang betul-betul memahami prinsip tasawuf ini, tentunya kita tidak akan menjadikan tasawuf ini sebagai pembatas. Maksudnya itu sebagai senjata sehingga membuat kita itu selaku orang muslim ya, membuat hubungan kita ataupun hubungan silaturahmi kita itu kaku dengan orang-orang yang agama non muslim, karena sejatinya tasawuf itu adalah untuk membersihkan diri kita, untuk menjernihkan diri kita dari sifat-sifat duniawi seperti tamak, sombong, serakah, dan lain sebagainya ya, tidak menghargai orang lain. Nah, tentunya kalau kita bertasawuf ya, kita akan menjadi betul-betul mencerminkan ataupun betul-betul menjadi wajah ya daripada agama Islam itu sendiri, yang mana agama Islam itu kan dibawa oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah, sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak di sini sangat erat kaitannya, sangat kental hubungannya dengan tasawuf. Tasawuf itu kan hubungannya adalah dengan akhlak, tingkah laku, perilaku, bagaimana cara kita bergaul sehari-hari. Nah, kalau kita memang betul-betul masyarakat sekarang itu memang betul-betul memahami prinsip tasawuf itu bagaimana, terutama mereka bisa mempraktekkan, bisa mengaktualisasikan nilai-nilai tasawuf, tentunya akan terwujud, terutama adalah tentang moderasi beragama di Indonesia kita ya. Jadi Indonesia kita yang tercinta ini tidak ada lagi yang namanya hubungan yang kaku antara umat Islam dengan agama yang lain. Semuanya akan saling memaklumi, semuanya akan hidup bertenggang rasa ya. Terutama apalagi kalau kita dengan orang non muslim saja, itu kan
kita bisa membuat hubungan tidak kaku, apalagi dengan sesama Islam, dengan sesama orang Muslim. Karena tidak jarang kita temui orang-orang zaman sekarang ya, yang modern, yang mereka baru belajar agama Islam, itu kan banyak bertentangan. Contoh, kenapa kamu kunut, saya tidak kunut, ya saya tidak pakai kunut ya. Kenapa kamu zikirnya jahar, sedangkan saya zikirnya sir. Kenapa kamu sholatnya seperti itu? Padahal kalau kita memahami tasawuf, itu kan suatu perbedaan yang wajar ya. Ya, karena itu adalah salah satu sifat akhlak kita dalam beragama. Ya, salah satu contoh ulama yang besar saja ya, antara ulama Nahdlatul Ulama dengan ulama Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu sama-sama dua orang ulama besar di Indonesia. Mereka saja tidak pernah bertentangan. Karena mereka memahami sekali bagaimana tentang perbedaan kecil yang ada dalam agama Islam, sehingga itu tidak perlu diperbesarkan, tidak perlu diperdebatkan. Nah, itu sama muslim ya. Apalagi kita memahami prinsip tasawuf ini, jadi kita bisa lebih penting merasa gitu kan. Terus juga bisa memaklumi satu sama lain, berkasih sayang antara sama muslim. Nah, terutama tadi yang juga non-Islam seperti itu. Apalagi kita yang sesama keluarga, sesama Islam atau muslim. Baik, terima kasih Pak. Melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah aliran tasawuf pada masa modern ini masih berkembang dengan konteks kebudayaan lainnya? Ya, kalau menurut saya perkembangan tasawuf dalam era modern ini, kalau sepandangan saya itu berkembang, terutama di kampus-kampus UIN ya, terutama di kampus-kampus UIN yang memang dari kementerian, dari pemerintah juga ya, dari Kementerian Agama, itu kan memang contoh ya, masih banyak mata kuliah ya di kampus-kampus UIN itu tentang bagaimana metode tasawuf ya. Terus itu juga dilihat dari kitab-kitab ataupun sumber-sumber belajar, itu memang rata-rata harus dari kitab-kitab tertentu, yang mana kitab-kitab itu di dalamnya membawa prinsip tasawuf itu, sehingga kita selaku mahasiswa UIN itu tidak salah dalam berpikiran, tidak salah dalam bermindset ya. Sehingga memang kalau menurut saya, kalau di zaman era modern ini itu berkembang, tetapi berkembangnya itu tidak menyeluruh ya, tidak di seluruh tempat, tetapi di tempat-tempat tertentu, terutama yang sangat terasa kalau menurut saya pribadi itu di kampus-kampus ya, terutama Universitas Islam Negeri dan Kota Palembang. Nah, kalau di kampus-kampus yang lain, kalau menurut saya kayaknya sama aja, karena kan dalam satu naungan ya kan, dalam satu departemen. Nah, jadi memang terutama mahasiswanya itu memang diajarkan ilmu-ilmu tasawuf, yang indikator yang bisa kita lihat itu adalah sumber buku ataupun bahan ajar ataupun kitab-kitab yang digunakan oleh dosen-dosen mahasiswa. Nah, di sini kalau menurut saya, terutama kalau contohnya di Ma'had kita ini, Ma'had Universitas Kota Palembang, itu mudirnya ataupun pemimpin daripada Ma'had ini, beliau itu memang betul-betul menerapkan akidahnya itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana tentunya di dalamnya ada aliran-aliran tasawuf yang memang sangat urgent untuk dipelajari oleh mahasantri, dan tentunya bukan cuma untuk mahasantri, tapi mahasiswa UIN dan Kota Palembang ini secara universal. Langsung saja Pak, mohon maaf ingin menanyakan kembali mengenai kebudayaan ini. Apakah aliran tasawuf terdapat bagian dalam perkembangan kebudayaan pada masa sekarang ini? Ya, kalau menurut saya, kalau dikatakan bagian karena mengingat negara kita ini adalah negara yang harus memegang prinsip bermoderasi agama, tentunya harus menjadi suatu budaya. Karena tadi kan kembali lagi kan, kalau kita memang betul-betul memegang prinsip tasawuf itu tadi ya, kita memang akan menjadi wajah ataupun mencerminkan bagaimana sih Islam itu yang sesungguhnya, bagaimana sih Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak kaku, yang tidak serta-merta menjudge kamu buruk, kamu baik, kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Padahal itu semua kan bukan hak kita. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita mengatakan itu memang bagian daripada budaya perkembangan tasawuf yang ada di masyarakat era modern sekarang, terutama di negara Indonesia kita ini, harusnya itu menjadi sebuah budaya yang memang harus dilestarikan ya, terutama dalam kita menjalankan moderasi kita, yaitu moderasi beragama itu tadi ya. Nah, tapi kalau dikatakan saya bisa memastikan apakah sekarang itu sudah menjadi budaya atau belum, saya belum bisa memastikan. Karena kita tidak bisa melihat itu secara global ataupun universal. Yang menurut pandangan saya saja, yang saya ketahui adalah terutama di kampus-kampus ini itu yang memang terasa memang kita itu ditanamkan budaya untuk bertasawuf. Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sangat jelas dan kami memahami.
Baik, langsung ke pertanyaan yang terakhir ya dari kami. Terakhir ya. Ya. Dalam konteks era modern seperti ini, apa urgensi dari tasawuf itu? Urgensi ya. Iya, Tadi urgensi. perasaan sudah saya jawab. Iya. Ya, urgensi Iya. daripada tasawuf itu Iya. tadi adalah tentu saja ya di zaman era modern sama zaman sekarang ya. Zaman era modern zaman sekarang itu adalah memang perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, globalisasi pendidikan itu tidak dapat dibendung lagi. Ya, contoh era globalisasi itu adalah jarak kita misalkan dari Indonesia ya ke Amerika itu hanya bisa ditempuh dalam waktu berapa jam saja. Kalau kita kembali ke zaman dahulu yang belum ada era globalisasi modern zaman sekarang, itu kan tentu akan sangat sulit. Contoh, kita di Indonesia, tapi kita bisa berbicara orang yang sedang naik haji di Mekah. Lewat apa? Video call. Nah, itu kan berarti menggambarkan globalisasi zaman sekarang itu memang betul-betul membuat manusia itu tidak ada batasan. Walaupun mereka lain negara, lain waktu, tapi masih bisa tetap berhubungan silaturahmi. Nah, elektronik teknologi yang ada sekarang itu kan efek daripada era globalisasi. Nah, tentunya era globalisasi ini juga membawa efek ataupun dampak yang negatif kepada orang-orang yang tidak memanfaatkan atau yang tidak mengambil poin positif daripada globalisasi ya. Tentunya adalah smartphone. Nah, smartphone ini kalau tidak digunakan dengan baik tentunya akan bisa merusak. Tetapi kalau digunakan dengan nilai yang positif sebagai produk daripada era globalisasi, itu akan sangat mempermudah kita, terutama kita sebagai pelajar ya, terutama kita selaku insan-insan intelektual ya, bisa memanfaatkan, bisa memposting hal-hal yang baik, bisa mengambil nilai-nilai yang positif dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam mempagari era efek negatif daripada era globalisasi ini, urgensi daripada tasawuf inilah yang bisa membuat nilai-nilai kita selaku generasi penerus agama Islam ini adalah punya semacam batasan, semacam pagar diri supaya kita tidak ikut arus yang tidak baiknya ataupun negatifnya, sehingga kita hanya bisa mengambil positif dan negatif yang kita buang. Nah, makanya urgensi daripada tasawuf itu di situ sebenarnya, sehingga mengajarkan kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak usah kita ambil. Itu urgensinya. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Ya. Dan kami jelas ya dengan ini. Sekian wawancara yang kami lakukan, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian wawancara dari kelompok 2. Jika kami ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil kesimpulan atas wawancara kelompok 2 tadi. Pada dasarnya, tasawuf berfokus pada cara membersihkan jiwa bersih mungkin agar manusia bisa memperoleh kedekatan kepada Allah. Dari usaha pembersihan jiwa, ada beberapa tingkatan yang harus dilalui sehingga nantinya akan lahirlah pribadi yang tangguh dengan memiliki iman yang kuat dan akhlak yang baik. Di era globalisasi ini, masa yang dimana terjadi proses transformasi yang cepat dan tanpa batas di seluruh penjuru dunia dalam waktu yang singkat, sehingga meruntuhkan semua batas-batas di segala bidang. Selain membersihkan keuntungan bagi kehidupan manusia, dengan berkesediaan segala fasilitas dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia. Bersamaan dengan itu muncul pula praktek-praktek kehidupan materialisme dan hedonisme. Adapun tujuan dari hasil wawancara tadi yaitu untuk mengetahui problematika kehidupan masyarakat di era globalisasi dan untuk mengetahui peran tasawuf dalam mengatasi problematika kehidupan masyarakat di era globalisasi. Mungkin itu saja hasil kesimpulan dari kelompok 2.